Oke, kita belajar tentang peluang. Yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel atau S adalah himpunan dari semua kejadian acak atau hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Sedangkan titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Contohnya, sebuah koin. Koin itu sisinya ada yang satunya angka dan yang satunya gambar. Maka ruang sampelnya A dan G penulisannya dengan kurung kurawal. Titik sampelnya adalah A dan G. Jadi banyaknya titik sampel ada 2. Kalau koinnya ada 2, maka bisa kita buat tabel seperti ini. Dari tabel ini menunjukkan ruang sampelnya adalah AAAG, GA dan GG. Titik sampelnya juga sama, sedangkan banyak titik sampelnya berarti ada 4. Berikutnya koinnya 3. Nah, tabelnya koin 1, koin 2, koin 3. Titik sampelnya nanti ada angka-angka gambar dan seterusnya. Ini ada sebanyak 8 titik sampel. Itu tadi kalau koin. Sekarang kalau dadu. Nah, dadu itu kan mata dadunya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti itu ruang sampelnya. Titik sampelnya sama ya. Sedangkan banyaknya titik sampel berarti ada 6. Kalau satu koin dan satu dadu, kita gabungkan dalam tabel seperti ini. Dadu yang mendatar itu ada 6 dan koinnya yang ke bawah ada angka dan gambar. Kemudian dipasangkan angka dan 1, angka dan 2 dan seterusnya. Ini banyaknya titik sampel ada 12. Didapat dari koin itu titik sampelnya 2, dadu 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Kalau 2 dadu bagaimana? Kita buat lagi tabelnya 6 dan 6. Ini titik sampelnya berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Frekuensi relatif adalah banyaknya kejadian dibagi banyaknya percobaan. Contohnya, kita melemparkan sebuah koin sebanyak 10 kali dan muncul angka sebanyak 4 kali. Berarti banyaknya kejadian muncul angka adalah 4 dan banyaknya percobaan 10, maka frekuensi relatifnya 4/10. Sekarang peluang. Rumus peluang A adalah NA dibagi NS. NA adalah banyaknya titik sampel dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Besar peluang adalah 0 sampai dengan 1. Peluang dari A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Contohnya, peluang muncul mata dadu 3 dari pelemparan sebuah dadu. Ini peluangnya berarti sama dengan 1 dibagi 6. Banyaknya titik sampelnya 1 dan anggota ruang sampelnya 6. Peluang muncul dadu selain 3 berarti komplement dari A ya, yaitu 1 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Lanjut sekarang frekuensi harapan. Frekuensi harapan dirumuskan dengan peluang dikalikan N. N adalah percobaannya sebanyak berapa kali. Contohnya, peluang muncul mata dadu 3 dari pelemparan sebuah dadu sebanyak 12 kali adalah peluangnya kan 1/6 dikalikan banyaknya percobaan yaitu 12. Maka frekuensi harapannya adalah 2. Peluang kejadian majemuk dirumuskan seperti ini. P gabung B sama dengan PA tambah PB dikurangi P iris B. Contohnya, sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Peluang muncul angka genap atau lebih besar dari 3 adalah NS-nya kalau dadu berarti 6 ya. Misalkan A adalah angka genap dan B adalah lebih dari 3. Maka A-nya
2, 4, 6. Jadi NA-nya 3. PA-nya 3/6. B berarti 4, 5, 6. NB-nya 3, PB-nya sama 3/6. A iris B berarti anggota A yang juga anggota B adalah 4 dan 6, maka NB-nya 2. PA iris B sama dengan 2/6. Jadi PA gabung B sama dengan 3/6 tambah 3/6 dikurangi 2/6 sama dengan 2/3. Peluang dua kejadian saling lepas. Dua kejadian A atau B disebut saling lepas jika irisannya 0. Peluang kejadian A atau B yang saling lepas berarti rumusnya PA tambah PB karena irisannya 0. Contohnya, dua buah dadu dilemparkan bersama-sama 1 kali. Peluang muncul jumlah angka kedua dadu sama dengan 4 atau 10 adalah NS-nya 2 dadu 36. Misalkan A adalah jumlah angka yang sama dengan 4 dan B jumlah angkanya sama dengan 10. Titik sampel A adalah 1, 3, 2, 2, 3, 1 yang menghasilkan jumlah 4. NA-nya berarti 3 dan PA-nya 3/36. Sedangkan B titik sampelnya 4, 6, 5, 5, 6, 4. NB-nya juga 3, PB-nya 3/36. PA gabung B sama dengan 3/36 tambah 3/36 sama dengan 1/6. Ini perhatikan disebut saling lepas karena irisan A dan B-nya tidak ada. Lihat titik sampelnya antara A dan B berbeda. Selanjutnya, peluang dua kejadian saling bebas. Peluang kejadian A dan B, PA iris B dirumuskan sebagai PA kali PB. Contohnya, sebuah dadu dan sebuah mata uang dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang muncul mata dadu kurang dari 3 dan mata gambar adalah, misalkan A kejadian mata dadu kurang dari 3. Berarti titik sampelnya 1 dan 2. Banyaknya titik sampel 2. B kejadian mata gambar, maka banyaknya titik sampel 1. PA iris B sama dengan peluang A-nya kan 2 dibagi ruang sampelnya 6 kalau dadu. PB-nya 1/2. Karena ruang sampelnya kalau koin adalah 2. Maka PA iris B sama dengan 2/6 kali 1/2. Sama dengan 1/6. Oke, itu tadi pelajaran tentang peluang.